Karena yang namanya arisan tuh gini. Arisan itu orang 20, kumpul uang 100.000, 100.000, 100.000, betul? 20, maka dapat 2 juta. Kira-kira 2 juta itu ikhlas nggak? Yang pertama yang narik Ibu A ya, ada yang protes nggak kira-kira? Yang kedua Ibu B, yang ketiga Ibu C. Kira-kira ada yang protes nggak? Kan? Makanya jujur, kita harus jujur ya. Jadi Islam itu mengajarkan lilo, legowo, ikhlas. Jadi kalau sudah ada hati yang tidak ikhlas, itu mesti ada yang salah. Benar loh. Udah pokoknya nggak bisa alasan. Kalau ada hati yang rusak, mesti ono sing salah. Pasti begini, 2 juta. Iki anakku urung bayaran sekolah. Mudah-mudahan dikocok dapet, benar kan? Ternyata dikocok yang dapet orang lain. Wah, nggak dapet. Nah, nggak ikhlas. Ya nggak bisa. Jadi gini, untuk menghindari legowo nggak legowo, maka jalannya dikocok. Itu memaksa untuk menerima, padahal nggak terima. Coba kalau saja, ya. Terus umpamanya nih, oke lah kita apa ya, kita sahkan deh, yang narik si A. Kok bukan aku ya? Agak nyesel. Kira-kira si A itu duitnya sopo sing digawa mulai? Duitnya uang kan? Orang 20 menarisan 100.000, dapat 2 juta. Maka dia dapat utangan dari orang-orang 19 tadi 1.900.000. Yang kembali ke dia kan duitnya dia sendiri 100.000, ya kan? Nah, maka ibu yang terima arisan tadi itu adalah hutang berjamaah. Ya. Nah, dulu utang itu tidak disarankan oleh Islam, gitu. Ya jangan, ntar orang bilang saya kepepet, maling aja gitu, nggak bisa. Nah, disitulah kenapa utang itu tidak disarankan dalam Islam. Hutang itu sampai kita di akhirat itu ditagih. Dan utang piutang harus ada catatan. Ya, kalau umpamanya kita di akhirat nggak punya duit buat bayar utang, maka kita harus bagi pahala kita ke orang itu sejumlah utang. Ini dalam Al-Quran dikatakan gitu. Kemudian kalau kita nggak punya pahala buat bayar utang, maka dosanya orang itu kita ambil yang punya duit. Begitulah utang, dan hutang menghalangi manusia masuk surga. Jadi jangan bangga kita mendapat utangan dengan cara dikelola dalam arisan. Iya, kalau kita sampai 19 orang narik semua, kita bisa bayar utang. Pada saat setengah main kita meninggal, kita sudah pakai uang 19 orang tadi dan tidak terbayar, disitulah utang. Maka ya, yang namanya rizki, Allah itu dalam Al-Quran mengatakan, coba Bu ya, kira-kira kalau saya bilang Allah menciptakan besar dan kecil, betul? Allah menciptakan manusia, ada yang ganteng, ada yang jelek. Allah menciptakan manusia, ada laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kekayaan dan, nah kan itu salahnya di situ. Tidak ada satu ayat Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa Allah memberikan kemiskinan. Ini perlu kita camkan. Dalam Al-Quran disebutkan Allah memberikan
kekayaan dan kecukupan. Maka manusia harus belajar qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, apapun diri kita itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah yang telah engkau rasakan selama hidup, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya, siapapun kalian. Jadi disinilah kita yang harus bisa pahami bahwa Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Ya. Jadi salah kalau kita miskin, oh ini karena Allah, oh kita berbuat jahat karena Allah. Nggak bisa gitu. Karena Allah memberikan semua kepada manusia, rahmat kepada manusia, tinggal kita manusia adalah harus mampu mengelola, berpikir untuk mencari yang lebih ridho daripada dilaknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu uang yang tadi pertanyaan tadi bukanlah arisan, kalau begitu namanya urunan.